Shalom, selamat pagi, happy Sunday bagi kita semua. Bersama dengan saya Ella Pelamonia, 28 bulan 6 2020 dalam Rise and Shine. Pagi hari ini dengan tema baper. Apa sih baper? Baper berarti bawa perasaan. Baper itu berarti terbawa perasaan. Istilah yang sangat familiar di kalangan anak muda. Tanpa disadari, banyak juga dialami mungkin oleh kita sendiri. Istilah yang ditunjuk kepada seseorang yang menganggap serius atau menanggapi hal sepele dengan berlebihan tuh namanya baper. Memaknai masalah kecil dengan berlebihan tuh namanya baper. Baper itu respon alamiah, bisa muncul pada siapa aja. Namun akan berkembang menjadi sesuatu yang negatif jika dibiarkan berlama-lama. Bolehkah kita baper? Baper ada dua jenis nih. Yang pertama, baper negatif. Yang kedua, baper positif. Baper negatif itu akan merugikan diri kita sendiri. Baper negatif mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain, mempengaruhi pertumbuhan rohani, dan mempengaruhi pemulihan jiwa. Itu baper negatif. Contoh-contoh dalam Alkitab. Yang pertama, Kain dan Habel. Pada Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Saat Tuhan mengindahkan persembahannya si Habel, Kain baper. Baper negatif daripada Kain akhirnya mengakibatkan pembunuhan terhadap Habel. Saul terhadap Daud. Saul tidak nyaman saat rakyat banyak memuji-muji keberhasilan Daud. Ya, kita tahu banget waktu Daud masuk kota, semua wanita-wanita berteriak, rakyat berteriak, "Yes, Daud kalahkan berlaksa-laksa, Saul beribu-ribu." Akhirnya perasaannya mulai terganggu, baper, timbulkan kemarahan dalam kehidupannya, dikejar-kejar Daud dan merencanakan pembunuhan terhadap Daud. Ahitofel yang ketiga. 2 Samuel 7 ayat 23. Seorang penasehat raja Israel. Dia tersinggung saat nasihatnya tidak diterima oleh Daud. Ya, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Yang keempat, murid-murid Yesus dalam Lukas 9 ayat 51 sampai dengan ayat yang ke-58. Saat ditolak di Samaria, Yakobus dan Yohanes tersinggung dan marah hingga ingin menurunkan api supaya Samaria dibinasakan. Itu baper, ya. Baper yang negatif. Gimana sih cara supaya kita bebas dari baper? 2 Korintus 10 ayat 58, Rasul Paulus bilang begini, kamu harus tawan pikiran kamu. Kamu harus taklukkan pikiran kamu pada Kristus kalau kamu mau bebas dari baper. Yang kedua, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7b bilang begini, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya bisa berdoa. Kalau kamu mau bebas dari baper, kamu harus menguasai dirimu. Dirimu, tindakanmu, kendalimu. Kamu bisa kendalikan, kamu bisa menguasai rasa yang ada di dalam kehidupanmu. Yang ketiga, supaya kita bebas dari baper, kendalikan perasaan. Amsal 4 ayat 23 bilang gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya selalu bikin ilustrasi seperti ini. Kalau kita di rumah punya toren air, waktu toren air di rumah kita airnya bersih, yang akan keluar ke semua keran air di dalam rumah adalah air yang bersih. Sedangkan waktu toren air kita kotor, yang akan keluar ke seluruh keran yang ada di rumah kita adalah air kotor. Kalau hati kita benar, waktu hati kita bersih, waktu hati kita tulus, saya percaya apapun yang terjadi di sekeliling kita, kita akan menanggapnya dengan baik dan kita akan berespon dengan benar.
Yang keempat, kalau kamu mau bebas dari baper, jadilah orang positif. Orang positif melihat hal negatif jadi positif. Orang positif ngelihat hal-hal yang gak sesuai dengan pandangan matanya tetap positif. Misalnya begini, waktu kita ketemu sama seorang pengendara motor yang tiba-tiba langsung melewati kita begitu saja dengan begitu ngebut, tindakan apa yang kadang kita lakukan? Bisa langsung memaki, bisa langsung marah. Wah, kurang ajar nih orang. Ya, kita nggak tahu. Taunya mungkin si pengendara motor itu lagi cepet-cepet memang mau pulang karena istrinya udah hamil 9 bulan dan udah waktunya melahirkan. Bisa saja karena perut dia sakit, dia mau cepet-cepet ke kamar mandi. Kita harus berpikir secara positif agar apapun yang kita kerjakan di hari-hari kita menjadi baik. Jangan sering-sering bawa perasaan di dalam kehidupan, apalagi perasaan negatif, apalagi baper negatif. Waktu kita baper negatif, kita akan sering bersinggungan dengan banyak orang di sekeliling kita. Oleh sebab itu, kuasai dirimu, tawan pikiranmu kepada Kristus, taklukkan, jaga hatimu, kendalikan perasaanmu, jadi orang positif. Kiranya pagi hari ini pikiran kita berubah, hati kita berubah, dan saya percaya waktu waktu sesuatu yang baik keluar dari kehidupan kita, kita semua pasti diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Buat yang ibadah di gerejanya belum mulai, ikutin live streaming di jam-jam ibadah yang sudah ditentukan. Buat yang belum, buat yang ibadahnya sudah berjalan, bisa beribadah ke gereja. Itu saja untuk pesan daripada program Rise and Shine pagi hari ini. Kiranya kita semakin berakar, bertumbuh, berbuah di dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.